Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alayka asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa rahmal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah rabbil alamin, yang semuanya ini hanyalah wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak lain dan tidak bukan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wala haula wala quwwata illa billah, untuk bisa berbuat kebaikan serta kita pada saat hari ini terhindar daripada perbuatan maksiat, yang dimana ini semua atas kuasa, atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada saat hari ini masih dijadikan umat Islam, masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita wafat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu wafat melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung menjadi umat yang terbaik, umatnya baginda Rasulullah SAW, yang dimana menjadi umat yang diirikan oleh nabi-nabi. Nabi pengen jadi umat Rasulullah SAW, namun sama Allah Subhanahu wa taala nggak dikasih buat jadi umat Rasulullah. Tapi kita dijadikan secara langsung jadi umat Rasulullah di penghujung zaman ini. Alhamdulillah, jadi umat yang terbaik karena menyebarkan kebaikan kepada sesama dan mencegah kemungkaran. Senantiasa kita bersyukur alhamdulillah atas segala sesuatu yang telah Allah berikan pada kita semua, agar dari nikmat tersebut Allah akan nambah lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Telah kita bahas, alhamdulillah telah selesai pembahasan kita tentang arti adab dan kepentingannya. Sekarang kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang adab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada arahan cara gimana kita berperilaku, bertingkah laku dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih caranya yang benar untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab ini dibahas awal-awal, yakni ialah sebelum kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala itu, di sini dikatakan harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang betul, bahwa Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang menciptakan, mengatur dan menguasai semua makhluk dan sekalian alam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ila akhiril ayah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan langit ini nih, bumi ini nih, ialah ciptaan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pemilik semua makhluk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu, ahad, dan tidak pula
dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Allah adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang maha maha maha. Di Asmaul Husna terdapat 99 nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Maha 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 yang menunjukkan betapa tingginya derajat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk. Allah selalu mengawasi hamba-hambanya yang berbuat dan mencatat hamba-hambanya yang berbuat kebaikan dan memberikan nasihat, memberikan teguran bagi hamba-hambanya yang tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pernah, kita tuh nggak pernah luput daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di saat apapun, mau di malam hari mau di pagi hari, Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Sampai ada, kita tutup pembahasan ini dengan satu kisah cerita, yaitu tentang seorang guru yang mengidolakan muridnya yang begitu masya Allah, yang muridnya ini sampai diiri sama murid-murid yang lain, kenapa sih guru saya mengidolakan dia gitu. Singkat cerita, sampai suatu saat ketika itu diperintahkan oleh gurunya untuk membawa pisau, alat memotong, dan seekor ayam. Semua muridnya dipanggil, suruh bawa pisau dan seekor ayam. Kemudian setelah itu gurunya memerintahkan kepada murid-muridnya, sekarang waktunya kalian pergi ke tempat yang dimana tidak ada seseorang pun, tidak ada salah satu pun yang melihat engkau, dan potonglah ayam itu. Lalu murid-muridnya pergi, dan yang murid satu ini nih diem di tempat, diem. Yang satu muridnya udah jalan ke ngumpet di belakang rumah, di kebun banyak pohon, ngumpet. Kemudian dia potong ayam itu, dipotong. Kemudian yang satu lagi ada di kolong jembatan, dia potong ayam itu. Yang satu lagi ada di rawa-rawa di tengah sawah, dipotong ayam itu. Kemudian selesai semuanya, telah memotong ayam itu, balik lagi menemui gurunya. Namun di tempat itu masih ada satu orang murid yang tidak pergi kemana-mana. Kenapa? Tanya oleh gurunya, dan disaksikan oleh sama murid-murid yang lainnya. Tanya oleh gurunya, hei fulan, kenapa engkau tidak pergi, tidak memotong ayam yang ada di genggamanmu gitu. Kemudian kata murid tersebut, wahai guru, bagaimana aku bisa melaksanakan perintahmu untuk memotong ayam ini, di mana di tempat salah satu atau di tempat yang dimana tidak luput dari pandangan siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihatku dimanapun aku berada, selalu memperhatikanku dimanapun aku berada. Kemudian murid-murid yang lain mendengar perkataan tersebut menjadi paham gitu, kenapa gurunya mengidolakan murid tersebut. Jadi kita selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti akan timbul rasa khauf kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada bacaan-bacaan yang dimana agar selalu kita ingat-ingat dalam hati kita. Apa itu? Allahumma a'id, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu qaribun minni. Allahumma a'id, Allah Subhanahu wa taala selalu bersamaku. Allahu syahidi, Allah Subhanahu wa taala selalu menyaksikanku. Allahu nadhiri, Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa-apa yang telah aku lakukan. Allah Subhanahu wa taala melihat. Allahu qaribun minni, Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepadaku. Nah, diucapkan setiap kali ingin tidur, sebanyak 7 kali. Kita ajarkan kepada anak-anak kita yang masih kecil, kita tanamkan mulai dari kecil untuk selalu merasa hidupnya ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala, kita tanamkan kecintaan, kita nanam benih-benih kecintaan agar nanti ketika besar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dan samping itu kita harus menambah doa kita, karena yang memberikan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah ialah zat Allah Subhanahu wa taala. Kita doa, ya Rabb, semoga Kau tanamkan rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, pada anak-anakku, pada keturunan-keturunanku. Dan jangan jadikanlah daripada keturunan-keturunanku daripada orang-orang yang menjadi musuh-musuhmu, ya Rabb. Salimna fid dunya, salimna wal akhirah. Dan kita terus berdoa, meminta ampun, tunjuk. Kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, agar Engkau bimbing pikiran hamba, agar Engkau bimbing hati hamba, agar selalu berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diridhoi oleh Engkau, ya Rabb. Mau aku berbuat seperti ini seolah-olah ini memang sudah Engkau ridhoi gitu. Jadi setiap kita ingin mengambil keputusan, ya Rabb, jadikanlah keputusan ini putusan yang Engkau ridhoi, ya Rabb, yang membawa pada keselamatan, bukan pada sebaliknya tidak selamat. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah nanti kita akan bahas pembahasan selanjutnya, diisi dengan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu merasa kita tuh bukan siapa-siapa, adanya kita di bumi ini karena diadakan oleh yang maha ada, ialah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita semua diberikan, dijaga iman Islam kita, diberikan sehat wal afiah dalam taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita diberikan kekuatan untuk menjauhi daripada segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah putus asa dalam bertaubat, karena Allah Subhanahu wa taala pintu taubatnya terbesar, sangat lebar, hatta nanti ketika menjelang mendekati hari kiamat. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.